kan ada orang yang hidupnya benar, ada yang hidupnya nggak benar. Bisa aja ketika dia melakukan mujizat memang atas dirinya sendiri, bukan atas kehendak Tuhan. Jadi dia memakai otoritasnya sebagai gelarnya mungkin sebagai hamba Tuhan atau pekerja atau apa. Jadi itu gambarannya ya dia melakukan itu untuk kepentingan diri sendiri. Akhirnya Tuhan kan menolak mereka. Nyala engkau si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Ya, itu betul. Tetapi bukan sesederhana itu kita menyelesaikan kasus itu. Kenapa? Yesus di awal pernyataannya diawali data 15-nya. Kepada Bani Israel, Yesus berpesan agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka. Menyamar domba pada mereka adalah serigala yang buas. Nah, kata murid, loh gimana kami bisa mengenal dia guru? Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Ya. Nah, buah-buah tadi, jujur kita akui itu hanya ada di Kristen. Berarti Kristen ini adalah buah dari nabi palsu tersebut. Maka apa kata Yesus di data selanjutnya? Bukan buahnya doang yang akan dilemparkan ke neraka, tapi batangnya ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Kenapa? Setelah saya pelajari, ternyata karena mereka tidak melakukan kehendak Elohim. Kan kehendak Elohim jelas. Ulangan 28. Tidak ada kehendak Elohim menjadi Kristen, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, ke gereja, Natal. Enggak ada kehendak Elohim. Kan enggak. Oh, bukan. Itu masjid, kita ke gereja. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, hukum yang datang kepada Bani Israel hanya mengikat kaum Bani Israel saja, anak keturunan Yakub. Ini berbicara tentang adanya non-Yakub, non-Bani Yakub yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Yakub, tetapi mereka melanggar kekudusan daripada Tuhan yang disembah oleh Yakub dan keturunannya. Itu loh yang dimaksud. Jadi kami berlepas daripada hal tersebut. Kenapa? Kami tidak ngaku sebagai pengikut dalam arti kata seperti yang dilakukan oleh saudara kami Kristen. Kan itu poinnya. Seperti itu Koko. Yes. Ada lagi? Bang Juma. Oke, jadi sebenarnya ini udah terikat di judul yang Bang Juma pakai. Jadi saya bisa jawab semuanya itu dengan kuasa Roh Kudus mestinya. Jadi Bang Juma udah batasi jadi Roh Kudus batal jadi Tuhan ya agak. Ini kan kita cerita semua itu sifatnya rohani loh Bang Juma, bukan sifatnya logis atau yang bisa diperdebatkan. Namanya iman kan nggak bisa diperdebatkan. Benar nggak? Tapi iman. Tapi kata Yesus. Kita mau memperdebatkan sampai kemanapun juga memang nggak ada ketemu, nggak bakal bisa ketemu. Ketika kita Kristen ditanya kenapa bisa Kristen, ujung-ujungnya kita berkata ya karena kuasa Roh Kudus.